Mukanya baru bangun tidur banget. Udah istirahat tadi sekitaran 4 sampai 5 jam. Ini kita mau pergi ke restoran Thailand, namanya tuh Thai Vivi. Semoga masih buka. Kalau lihat dari harga sih kayak ya oke lah ya, masih masuk. Sekarang tuh soalnya udah jam setengah 8, jadi harus cari restoran yang buka sampai jam 9. Karena kamar kita tuh ada di lantai 1, jadi turunnya harus pakai tangga. Terus karena hari ini hari libur dan ini juga udah malam, jadi kita tuh mau make sure lagi ini buka atau enggak. Dan kita cari makanan Asia terdekat. Ini yang aku pesen pad thai, kalau papa pesannya nasi goreng kari. Terus itu kalian bisa lihat menunya. Untuk harganya menurutku ya lumayan affordable lah ya, karena porsinya juga banyak. Koko pesannya itu po. Ini makanan Thailand, tapi yang masak itu orang Vietnam. Kita sampai disangka orang Vietnam juga. Kita udah selesai makan dan sekarang mau kembali lagi ke hostel. Sekarang udah jam 9 malam. Kita lagi nunggu tramnya untuk datang. So far untuk makanannya oke-oke aja sih menurut aku ya. Lebih ke arah kayaknya mendingan beli makanan Vietnamnya deh. Soalnya dia kan orang Vietnam ya. Jadi makanan Vietnamnya menurut aku lebih enak. Po boy lebih enak. Atau mien bow-nya itu. Tapi kalau misalnya untuk yang pad thai dan lain-lain, so-so lah ya. Porsinya banyak banget. Jadi dia lihat juga orang-orang makan satu porsi berdua. Ini kita sudah berada di dalam tramnya. Untuk suasananya ya seperti tram-tram di Eropa pada umumnya sih nggak terlalu berbeda. Cuman karena udah malam jadinya gelap dan lampu-lampu di sini tuh lebih cenderung ke warna kuning. Jadi kalau kalian lihat itu warnanya kuning banget ini kamera. Oke, kita udah sampai. Sekarang kita mau cari satu spot foto. Koko lihat di Google ada yang bagus, jembatan. Dari jauh sih bagus ya, ada lampu-lampunya. Tidak mudah memang. Tapi kita bisa. Semangat. Ya. Kalau naiknya mudah, tapi turunnya sulit. Kakinya sampai ke ini. Oke deh. Sekarang kita mau tidur. Nih, kaki aku sampai lancip banget. Segitiganya sampai lancip tuh. Oke deh. Jam 10:15, jam 11 kita akan check out. Terus bentar lagi paling mau masak dulu. Masaknya masak mie karena hari ini agendanya aku sama Koko mau coba makanan Itali namanya Gusto. Nanti ada pokoknya nggak jauh dari hostel yang kita tinggalin. Ya jajan-jajan mungkin karena kita punya waktu kurang lebihnya 2-3 jam doang untuk ke bandara karena abis ini kita mau terbang ke Oslo. Soalnya di Oslo itu nanti kita cuman 3 jam doang udah harus berangkat lagi ke bandara karena nanti kita mau ke Copenhagen. Terus terakhir dari Copenhagen nanti tinggal naik kereta ke Lund. Jadi balik lagi karena sebentar lagi semakin dekat dengan realita. Liburannya ini sangat-sangat singkat yang sebenarnya nggak singkat-singkat banget. So far sih kalau untuk kamarnya ya di sini sangat-sangat jauh banget dari yang 3 tempat kita tinggalin. Padahal ini per malamnya 500.000. Begitulah keadaan negaranya ya. Ya karena sebelumnya kan aku udah pernah nyoba pizzanya Itali yang ada di Sweden yang aku makan sama Koko tuh yang banyak itu. Nah sekarang kita pengen coba yang ada di Poland, di Poznan. Di sini juga nggak ada hair dryer, nggak ada sabun, nggak ada sampo, nggak ada anduk. Ternyata di sini tuh ada hair dryer, tapi memang kita harus request sih. Dan kan udah lihat ya warna rambutku berbeda rata banget, entah pink, entah coklat. Kalau dilihat tuh jelek banget, kayak belentang-belentong warnanya. Tapi ya udah kita harus tetap pede. By the way ini ruang tunggunya, Papa milih untuk nunggu di sini karena kita sebentar lagi juga mau check out. Dan aku sama Koko kita mau cari makanan sekaligus pengen pergi ke Gusto. Kita mau ke Zapka dulu, mau beli bahan makanan yang sebenarnya nggak bahan juga sih, mie instan paling. Karena besok atau malam ini udah gak ada nginep-nginep, udah langsung balik. Jadi kalau beli banyak-banyak bawanya lebih susah lagi. Karena dari kemarin-kemarin tuh aku pengen banget punya nomor Eropa. Akhirnya aku memutuskan untuk beli di Poland sebelum kembali ke Swedia. Harganya waktu itu masih affordable karena memang yang diambil nomornya aja sih sebenarnya. Ini kita pengen makan di Gusto Italiano, cuman ternyata dia masih tutup karena kita terlalu early. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk balik lagi nanti siang. Karena hari ini itu hari nasional, jadi tadi ada beberapa negara-negara perwakilan gitu yang nari-nari pawai gitu. Tadi kita dapat yang Kolombia sama Turki, yang ke depan-depannya kita dapat karena baru ngeh, terus harus lari. Oh lagi jalan-jalan. Oh itu Turka.
Jadi ini lagi ada pop-up market, jualan makanan, minuman, baju, souvenir, dan lain-lain. Terus kita salvok sama gereja yang warna pink ini. Jadi ini namanya Poznan Fara atau juga dikenal sebagai gereja paroki atau hanya Fara. Kita cuman foto-foto di luar aja karena untuk masuk ke dalamnya itu bayar. Dan kita juga tujuannya untuk makan karena udah sebentar lagi tuh bakalan check out. Jadi aku sama Koko tuh kita pengen cobain makanan khasnya Poland atau namanya tuh pierogi. Kita kunjungin restoran namanya Pierozak di sebelahnya Zapka. Jadi makanan ini tuh sejenis pangsit yang emang asalnya dari Eropa Timur. Kulit pangsitnya ini tuh nggak beragi sama sekali dan isinya tuh bisa gurih, bisa manis. Pagi-pagi udah buat banyak banget stoknya. Jadi nanti kalau kita pesan tinggal langsung direbus-rebus aja cemplung-cemplung. Isiannya tuh banyak banget, bisa kentang, kubis, daging, keju, bahkan buah-buahan. Dan nih totalnya kita hampir beli semua satu. Dia ada vegan Nutella. Tadinya nggak ada di menunya. Nah ini jadi total. Ini nomornya 021 sama 020 sama 19. Jadi ini punya aku, punya Koko, ini punya sup. Jadi dia kayak pisah-pisah gitu. Tada, jadi dapat 5 sup. Kalau udah jadi nanti nomor kita dipanggil, Koko yang langsung ambil ke sana. Kalian bisa lihat sendiri. Kalau dari warna-warnanya mungkin masih bisa ketebak ya kalau memang semuanya berbeda jauh. Cuman emang gak ada tandanya. Pisau sama garpunya sendiri pun terbuat dari kertas kecuali sendoknya sendok plastik karena kita pesen sup. Koko makanya lagi nunggu di situ. Nanti pas udah dateng langsung makan. Sambil Koko nunggu karena punya Koko asin semua. Harusnya kan satu-satu kok. Bawanya. Ini dia supnya. Dia selalu kayak gini. Ini punya Koko, ini punya aku. Si adonan tepungnya simply tepung terigu, telur, sama air aja. Jadi untuk supnya ini tuh isinya cuma mie sama potongan wortel aja. Terus di atasnya dipakein seledri. Rasanya itu menurutku mirip-mirip kayak kuah Royco gitu loh. Nggak terlalu yang tasty banget, tapi kayak lebih netralin aja sih. Dan mie-nya juga tuh bukan mie yang panjang-panjang, tapi yang dipotong pendek-pendek. Nah untuk di bagian atasnya, toppingnya itu bisa pakai mentega, bisa pakai krim asam, potongan dari buah-buahan itu. Harusnya pierogi yang kita pesan ini tuh pakai topping. Cuman kita nggak jadi pesan pakai topping karena kita nggak jadi ya udah kayak polosan gini aja. Aku pesannya itu dicampur asin sama manis, kalau Koko pesannya fully asin semua. Jadi pas Koko bilang yang pangsit ini tuh enak, dia juga bingung yang mana karena kita nggak terlalu paham sama namanya, terus nggak dikasih tahu tanda-tandanya juga, kayak semuanya sama aja gitu. Kalau aku sih basically suka sih sama spinach cheese-nya, itu enak sih. Kayak cheese-nya tuh menurutku lumayan unik, tapi dia bukan mozzarella. Kalau untuk yang rasa Nutella sih basic aja ya. Selama aku makan ini aku potong setengah-setengah supaya aku tahu dan aku make sure lagi ini tuh isinya apa sesuai dengan namanya. Tapi overall sebenarnya menurutku enak semua sih. Aku suka yang manis terutama. Mostly manis yang aku pesen itu semuanya buah-buahan. Tapi untuk isian yang asin juga nggak kalah enak karena dia nggak basic banget isiannya. Nggak cuman kentang ataupun nggak cuman daging doang. Jadi banyak banget campuran-campuran yang bikin rasanya itu khas banget gitu loh. Maaf, Oke? Enak banget. Terus yang Poznanski. Terus dia ringan ya. Yang sweet yang aku beli juga enak-enak kok, 3 itu. Pokoknya nih yang kita beli. Entah namanya yang mana-mana, pokoknya gitulah. Jadi sebelum pulang aku mampir dulu, tadinya tuh pengen beli ice cream, tapi ternyata di sini tuh ada yang versi sorbet. Aku pesannya yang sorbet, soalnya sorbet itu nggak mengandung susu, jadi lebih friendly buat lactose intolerance. Terus aku pesannya yang coklat. Terus ini juga menurut aku cepet banget sih melelehnya. Aku coba beli es krim, tapi ini sorbet. Harganya 18 ribuan, hampir. Terus ini dark chocolate. Mau coba? enak. Rasanya masih manis. Unik dark coklatnya. Ya kan? Enak. Tadi kalau mau tambah kon yang colorful, tambah 2 PLN. Oh ya, jadi segitu aja videoku hari ini. Thank you so much guys for watching. I'll see you guys on my next video. Bye bye.